Desa mati merupakan desa yang ditinggal penghuninya. Ada banyak alasan yang membuat warga desa meninggalkan tempat tinggal mereka, baik itu karena bencana alam atau sengketa tanah yang tidak terselesaikan. Apapun alasannya, desa yang ditinggal penghuninya tersebut mengubahnya menjadi desa mati dengan suasana yang mencekam dan mistis. Di Indonesia sendiri diketahui ada beberapa desa mati yang terkenal lantaran suasana mistisnya. Sudah 11 tahun desa yang berada di Majalengka ini ditinggalkan oleh warganya. Hal ini dipicu karena sering terjadi pergeseran tanah atau longsor di wilayah desa Sidamukti. Desa tersebut mulai rentan terkena longsor sejak tahun 2001 silam, dan saat itu sudah banyak warga yang mulai mengungsi dan pergi dari desa tersebut. Lalu pada tahun 2012 terjadi gempa bumi dahsyat yang makin menghancurkan desa ini, hingga ratusan warga disebut mengungsi dan akhirnya membuat desa Sidamukti seperti desa mati. Karena banyaknya rumah yang ditinggalkan di wilayah tersebut selama bertahun-tahun lamanya, banyak bangunan yang terbengkalai bahkan tertimbun tanah akibat longsor. Akses jalan juga terlihat dipenuhi lumut dan semak belukar karena lama tak dilewati. Saking lamanya tak berpenghuni membuat desa Sidamukti menjadi mencekam. Hal ini justru mengundang rasa penasaran masyarakat yang ingin menguji nyali. Beralih dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah, terdapat sebuah desa yang kondisinya tak jauh berbeda dari desa mati Sidamukti. Desa ini terletak di Dusun Kerajaan 1, Dukuh Sumbulan, Desa Pelalang, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo. Sejak 5 tahun, tepatnya pada 2016 silam, desa ini sepenuhnya ditinggali oleh penghuninya tanpa terkecuali. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Desa Pelalangan Ipin Herdianto membenarkan lingkungan itu sudah 5 tahun terakhir tidak berpenghuni lagi. Padahal di areal seluas sekitar 3 hektar itu masih terdapat 4 bangunan rumah permanen yang masih layak huni. Menurut pengakuan warga sekitar, sebelum ditinggalkan warganya di lingkungan tersebut dihuni oleh 30 kepala keluarga. Bahkan, kampung itu ramai dikunjungi orang karena menjadi tempat menimba ilmu agama warga di desa Pelalang. Namun lambat laun warga yang tinggal di kampung itu memilih pindah mengikuti keluarga di lokasi yang lain. Meski tidak berpenghuni, masih terdapat musola tua yang masih dipakai warga untuk menjalankan ibadah salat duhur dan asar. Warga yang memanfaatkan musola itu rata-rata petani yang memiliki sawah di dekat lingkungan tersebut. Selain itu, warga di sekitar membantah bila warga meninggalkan kampung itu karena persoalan mistis. Ia meyakini seluruh tempat pasti memiliki cerita mistis masing-masing. Warga banyak meninggalkan kampung tersebut karena kondisinya yang mulai semakin hari semakin sepi. Masih di Tanah Jawa, kali ini cerita desa mati terdapat di tengah hiruk pikuknya ibu kota. Kampung Mati Vietnam yang terletak di Kramat Jati, Jakarta Timur menjadi salah satu desa mati paling angker. Menurut cerita, dulunya tempat ini menjadi saksi bisu pengungsian warga Vietnam yang kemudian beralih fungsi menjadi panti jompo. Kampung Mati dengan luas hampir 2,3 hektar ini kabarnya ditinggali oleh 17 keluarga. Seperti dilansir dari tribunnews.com, salah seorang penjaga bangunan di lokasi tersebut menjelaskan mengenai kondisi lokasi tersebut. Menurutnya, saat itu pengungsi Vietnam tidak lama menempati lokasi tersebut, karena sekitar tahun 1981 para pengungsi mulai meninggalkan lokasi. Namun untuk panti jompo masih tetap berjalan, bahkan daya tampungnya diperbanyak karena lokasi tersebut dijadikan kawasan percontohan panti jompo seluruh Indonesia. Namun kini, tak ada lagi yang menghuni tempat ini, bahkan beberapa bangunan yang tidak berpenghuni terbengkalai dibiarkan rusak hingga kondisinya sangat memprihatinkan.